Aduh, data dulu, Assalamualaikum terus warahmatullahi array, wabarakatuh. baru dipanggil objek-objek data, post mana dia? Itu juga Sorry, guys, data post ini. senang Jadi dengar. kayak gitu aja sih yang mau aku kasih tahu. Kembali Silakan lagi kalian ubah juga. bersama saya, siapapun. Nah, kita akan melanjutkan untuk tutorial REST API. Nah, kali ini kita akan membuat tutorial API Research. Nah, collection. Kita cari dulu di ChatGPT. Apa sih REST? Salah. API Research Collection. Itu pertanyaan bagus. Nah, dalam Laravel itu API Resource digunakan untuk mengatur bentuk data JSON yang dikirim ke klien, misalnya front end, mobile app, atau API consumer. Penjelasan sing. Resource atau representasi satu data atau model, misalnya satu pesan, satu artikel, dan satu produk. Collection itu representasi kumpulan data atau model, misalnya semua user, daftar artikel, dan semua produk. Oke, kita lanjut. Nih, kemarin kan error di bagian apa sih? Ini di bagian URL API post. Sekarang sudah benar ya. Ternyata ada salah di bagian API PHP-nya. Ini harusnya koma, cuma saya nulisnya titik. Jadi dia error. Nih, lanjut buat gitu. Codingan kalian dari yang post kayak begini. Oke, API Laravel resource. Sekarang aku supaya kalian tahu ke kalian tuh. Nah, mengubah-ubah respons. Jadi mungkin kayak yang aku bilang tadi ya, menghasilkan data yang kayak tadi. Cuman sebentar, aku liatin aja. Lebih dari di sini terus. Ini kurang string dan lain-lain. Ini data yang, aduh, ini format data yang dikembalikan. Kalian mau menambahkan apa pun itu doang, apapun itu. Nah, kalau dari model cuman dimodelin ID sama title doang yang bisa didapatkan. Dengan menggunakan API resource kita bisa nambahin sesuka kita. Misalnya kita butuh key, sebuah key yang isi value-nya ini, di front end dibutuhkan ini, kayak kita bisa nambahin ini. Jadi dengan menggunakan API resource lebih jelas. API resource-nya, komennya ganti ini. Tutorial itu pertama-tama tuh kita bikin cari dulu installation API resource. API resource Laravel install. API research. Ini kita copy ya. Kita copy kalau masuk ke VS Code. Nah, ini kita paste. Resource. Oke, diganti nggak? Enter, tungguin created successfully app dan udah terformat isinya kayak begini. Ini doang. Ya udah kayak begitu doang isinya. Gampang. Sekarang kita ganti. Kita bisa bandingin. Kita ganti jadi return, panggil nama collection titik dua collection, panggil hasil dari Eloquent kita, hasil model Eloquent kita yaitu post. Udah kayak gitu aja selesai. Sekarang aku klik kanan, import class dulu. Oke, save. Sekarang kalau kita klik kanan, import class dulu. Berbeda. Nah, formatnya sama kayak tadi. Data, array, bla 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 bla. Nah, jadi kalau kita menggunakan resource, hasilnya adalah kayak gini. Data dibungkus ke dalam sebuah variabel ya. Sebuah key, sorry. Sebuah key yang mana, nah, itu bentuk pertama. Jadi, hasil antara atas dan bawah ini sama. Nah, Di sini kita coba ke komen confirm slash. Semuanya kita bikin return
tadi? Hmm, bungkus ke dalam sebuah return. Salah. Pertama kita bikin itu dulu. Post research. Nah, ini post research. Research. Enter. Nah, dia udah bikin research baru ya. Kita di sini aja. Research. Nah, ini dia otomatis bikin kerangkanya seperti ini. Lalu di bagian API-nya nih, coba kita ubah di bagian post controller. Kita coba ubah dengan cara return post research collection dan post. Itu jangan lupa kelasnya diimpor ya. Di kelasnya jangan lupa diimpor supaya berhasil. Coba kita cek di Postman. Ini kita send. Jadi sebenarnya antara menggunakan return response JSON data ini nggak ada bedanya dengan yang collection. Jadi kalau sama-sama aja. Bedanya apa? Kita tanya ChatGPT. Copy. Tanya ChatGPT. Nah, ini kalau misalnya manual JSON artinya tuh kita langsung kirim data mentah dari database misalnya Eloquent collection. Nah, kekurangannya semua kolom tuh ikut tampil termasuk yang nggak mau kita tampilin lalu nama field itu nggak bisa kita ubah atau format tunggal juga tidak bisa nambahin metadata contoh total status message dan sebagainya kalau struktur data berubah jadi kita juga harus ubah di semua tempat. Nah kalau pakai API research ini kita diberi punya kendali penuh atas bentuk JSON. Kelebihannya tuh bisa ganti nama field, title atau judul, lalu ubah format data kayak tanggal, relasi atau field tambahan, terus aman, hanya field yang kamu tentukan akan keluar. Jadi nggak yang kita nggak mau itu nggak akan keluar. Lalu konsisten, cocok untuk publik atau proyek besar. Lanjut lagi, sebuah variabel ya. sini kita akan lanjut mencoba custom data dengan API resource. Nah, jadi misalnya nih data yang ada di sini kita akan coba edit menggunakan API resource dan di bagian mana yang diubah? Yang diubah itu di sini. Ini kita akan coba hilangin pattern-nya. Lalu kita kasih array. Jangan lupa di sini dikasih titik koma supaya nggak error. Nah, kita coba cek di sini kan udah auto save. Ini kita send. Nah, datanya hilang karena eh, return ininya kita kosongin. Tuh. Nah, jadi misalnya nih kita mau masukin cuma ID sama tether, udah kita tulis aja di sini ID kasih lalu sini pemanggilannya tuh kayak this ID,
saya itu mau masukin title juga, tag ini title sekarang sama kayak yang di atas, dollar this title. Lalu nih, sebenarnya kita juga mau masukin, nih coba, kita cek di post, misalnya kita send, kasih datanya, nah yang masuk cuma ID sama title doang. Jadi tergantung apa yang kita masukin di return ini. Misalnya kita tambahin whatever dollar is, kita kasih ini punya ini berita bermutu dan Dari sesuatu tentu yang proses kalau mau nggak pakai disk kita pakainya ini. Coba kita cek di post main, kita save. Duh, error. Whatever harus bikin square. Oh, di sini kita makan square dollar. Ya, 4 plus 4. Sini kita kasih hmm, enggak, sini 4 dikali 4, 4 dikali 4 tuh kalau kali dalam coding itu pakai bintang. dengan dollar square. Nah, ini kita masukin aja nih dollar square. Coba kita cek Postman send. Nih datanya masuk nih whatever 0. Kok nggak muncul sih? Jadi ya gitulah. Misalnya nih kita ganti lagi tulisan ini port tab. Kita send error. 4 kali 4 suka aku. Kalau mau string pun terserah. Ini suka aku. Aku pakai di sih. Nah, kita send, cek datanya, udah keluar nih. Kalau misalnya nih kita mulai yang sekarang. Coba nggak usah. So, harus pakai Discord. Enggak boleh dong. Hapus. Coba kita cek di Postman, kita send.
square nggak ada. So kita buat dulu square dengan 4 dikali 4 tek. Kita save. Nah, udah bisa. Jadi, sekarang nih, liver kali 4 yang muncul 16. Ini suka-suka aku. Kita Jadi, bisa bebas sesuka lah. kita ngembalin Tergantung data apa yang mau kita ke masukin front end. biar Mau dia kita keluar. ada yang terus ada title dari berita, anggap aja eh ada satu dan data-data apa aja atau key-key apa aja yang perlu kita return. Nah, kita lihat lagi di sini kita butuh mengembalikan konten, isi konten dan title kita butuh created ad. Jadi kita cuma butuh ngembaliin title, news content dan created ad. Tapi jangan lupa berita begitu kita mau data ini kita mau share begitu perlu ngembalikin aja di sini sesuai yang kita butuhkan. Udah ada whatever ini kita ganti jadi news content news, tapi lebih bagus sih sama biar nggak ngerepotin nantinya. Terus kita butuh $this created ad. Kita mendapatkan data atau key ID sesuai yang kita butuhkan. Dan kenapa create ada tapi kenapa save ulang lagi di postman kita send. Nah sekarang ada tapi kenapa nol, apakah aku salah? Ya betul, kurang D di sini created. Cara n kita udah add in hun dari created balikan data p bla ya kayak gini. Kita coba yang ini karena aku nggak apa date ini kita ganti jadi $this create. Nggak bisa rupanya, nggak bisa, sorry nyari-nyari ya ya. Oh iya kita oke ini ya karena aku lupa udah. Kita pakai ini, kalau nggak benar ya cari lagi gimana untuk update kita kita add terus format IMD, coba ya berhasil nggak sih, lihat kita send. Cari-cari nih pakai fungsi date format terus kita tanggal dan yang tadinya ini ngerti ya soal format jadi tahu. Sekarang kita coba masukin semua yang udah di database. Kayak ganti dulu. Coba kita buka database-nya. Oh. Terus kita buka portal berita news. Kita cek nih di post. Nah, duh, ini kemarin lupa kita ya. Kita enter aja. Ini enter. Nah, kita akan coba mengembalikan database dari news content sama created. If tahun Berarti kita tambahkan sini news content. News content. This news content. Kita tab, lalu di bawahnya author nggak perlu. Kita langsung ke created. Created at this created. Kita coba save. Postman. Kita save. Kita lihat. Nah, jadi untuk ID masuk, title masuk, ini masuk, dan pembuat tanggal pembuatannya juga masuk.
bulan, tanggal, dan ada jam, menit, serta detik. Nah, sekarang coba kita buat dengan menambahkan tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik. Coba kita sini tadi ini kita coba sama di sini year, Monday, hour, menit, second, tab. Sini jangan lupa tambahkan date, format. Nah, cek di ini persen, cek datanya. Nah, jadi dari tahun, bulan, tanggal, dan jamnya udah masuk kalau kita menggunakan date format seperti ini. kalau tapi ada gini, pun bulan gini. Bukan untuk dan kita udah di kita yang kita orang di atas tanggal berapa butuh mengembalikan key ke front end di ya ada kita udah tahu kita harus mengembalikan front end tanggal berapa yang yaitu balikan date bisa source yang kita bikin loh autornya kita udah jadi biar kalian ngerti perbedaannya kita bakal untuk show data atau pakai panggil $ID. Nah, cukup. Aku lupa kita harus bikin roots-nya dulu. Pergi ke file API ini. Roots API, kita bakal, aku lupa kalau nggak salah, ini ya mas, stage ya, ID. Terus kita panggil method show. Udah selesai. Nah, kita balik lagi ke post controller. Di sini dengan post sorry, modelnya salah, modelnya POST aja. Post ya. Kita balik lagi ke post controller, terus kita panggil method show. Udah selesai. Kita coba. Aku emang nggak pernah. Aduh, aku lupa teman-teman. Sorry ya, aku copy paste dulu yang tadi. Aku emang nggak pernah ngapalin sintaks karena kalau aku butuh aku tinggal googling aja gitu. Jadi aku paste di sini. Nah, kita bakal kembaliin bungkus ke dalam variabel ini. Udah selesai. Sekarang push ini kita ganti menjadi variabel ini. Udah selesai. Sekarang kita bakal bikin ini collectionnya. Di folder post ini klik kanan aja add request, kita bakal namain menjadi show detail post. Kayak begitulah intinya. Setelah itu kita akan coba API research detail. Sini di bagian public functioning kita kontrol X. Nah, sini kita buat public function show function show dollar ID. Kita paste yang tadi. Ini kita ganti nih. Jangan lupa dulu. Nah, bikin post find ID. Ini kita ganti jadi post. Kalau di API-nya juga kita tambahkan root baru. Sini root get nah, ini udah ada ya post ID show. Nah, ini kita ganti jadi index. Udah masuk ke postman. Tadi kita ikut ke close pula. Kita panggil URL, terus
pause, lihat, pause, terus pause, apa namanya, kita dapat data satu aja. Lihat, formatnya nggak berupa array lagi karena kita cuma ngembalin satu data. Nah, array ngembalin lebih dari satu, sedangkan contohnya tadi yang kalau array formatnya berarti itu list lebih dari satu, sedangkan kalau nggak ada array formatnya langsung objek aja berarti itu adalah show atau get detail, intinya kayak begitu. Oke, kalian lihat kalau aku ganti ID-nya menjadi 2, maka send. Nah, ID yang didapatkan adalah 2, itu biasa lah ya, cara dapetin data. Oke, kalian lihat sendiri, kita dengan memanggil Kita coba di Postman, tambahkan new request. Ini kita ganti ya namanya. Ini menjadi anjir, berapa lu? 3. Ini kita ganti jadi show detail post. Ntar di URL-nya coba panggil post 1%. fungsi data. Oke, kalian lihat berarti ngembalin lebih dari cuma data satu sama dengan satu. Kita coba save dan send hasilnya data ID-nya. Kita coba ID sama dengan 1. Seharusnya ini bakal ngembalin data post where ID sama dengan 1. Kita coba save dan send hasilnya adalah nih. Kita dapat kalian akan di Brave tuh. Kalian JSON ini berdasarkan mau title dan create. Nah, kita mau ngapus created resource untuk ini kita copy paste aja. Ini kita ganti. Oh, di sini find or ya, coba lagi send, coba cek di preview so not found. Kenapa ini? Dan post ini kita ganti jadi POST send. Hasilnya adalah penulisan post collector send. Hasilnya adalah error. Kenapa? Karena yang aku bilang tadi, penulisan post resource collection ini untuk data yang dikembalikannya lebih dari satu atau formatnya array kayak gini. Ada format untuk tanpa menggunakan API ID. Udah, sekarang kita coba kita ganti jadi aku lupa kalau nggak salah ini ya mas stage ya ID, terus kita panggil method show. Udah selesai. Nah, kita balik lagi. Ngembaliin tanpa menggunakan API resource dulu. Return, aku tinggal post ini kita ganti menjadi variabel ini. Ya, metodenya tetap kita bikin URL. Oops, sorry, close pula. Kita panggil URL, terus post ada, seharusnya ini bakal
kanan. Kalau kalian lihat di sini kita yang tadi kita bisa bikin resource untuk itu. Nah, sekarang kan kita udah punya resource nih. Kalau kita pakai post resource, ini kita copy paste aja. Ini kita ganti dan post ini kita ganti jadi POST singular save. Hasilnya gimana? Send. Hasilnya adalah error. Kenapa? Satu sudah. Nah, jadi penulisannya gimana? Penulisannya ya udah kita nggak pakai collection gini, hapus collection, titik duanya juga hapus. Di depan atau sebelum post resource kalian tambah new spasi post resource post. Nah, gitu. Jadi perbedaannya kalau detail atau show kita pakai read-nya. Sedangkan kalau hasilnya array lebih dari satu atau get atau all metodenya kita harus collection terus yang dipanggil apa hasil dari eloquent-nya. Nah, kayak gitu. Sekarang yang show kalau kita send seharusnya nggak error lagi tuh. Udah ada yaitu kalian Sekarang coba kita buat menggunakan yang return collection di post controller. Ini kita ganti. Nah, kalau misalnya mau pakai post collection ini nggak perlu kita tulis collection dan tidak perlu pakai titik dua. Ya udah, tulisnya pakai new post result. Lo lihat videonya kan. Udah sih. sorry ini yang show kalau kita send seharusnya nggak error lagi tuh. Kita coba sini. Send masih bisa ya karena ini menggunakan return collection ya sama aja gitu. Oke, ID sekarang PR ada solusi. Udah kalian bikin aja resource lagi. Ketik yang tadi resource. Nah, resource. Nah, jadi buat ngebedainnya udah buat ngebedainnya ada sama ya di folder resource juga buat ngebedainnya untuk metode get atau metode index atau yang hasilnya array lebih dari satu, aku bakal menggunakan resource yang namanya post resource. Untuk hasil yang diinginkan adalah atau return JSON-nya yang diinginkan cuma satu data, aku bakal pakai detail. Ingat detail itu artinya satu. Aku bakal arti detail resource untuk yang show ini hasilnya array menggunakan get atau all atau get nantinya kita pakai yang nanti yang tadinya post klik kanan import class. The class is imported. Otomatis ke import ya. Oke. Sekarang save dan kita sekarang coba klik kanan import class post. Kayak gitu aja perbedaannya. Sekarang kita bakal ganti yang tadinya post resource menjadi post detail resource. Resource yang baru kita bikin. Save, jangan lupa klik kanan import class. The class is imported. Otomatis ke import ya. Oke. Content created at. Sekarang kalau aku send seharusnya ngembaliin semuanya. Kenapa? Karena di post detail resource ini belum, jangan lupa titik koma. Nah, di sini apa yang mau kita kembali copy paste aja biar cepat. Tambahannya kita cuma nambah author. Kita tambah di sini author apa? $this author. Nah, sekarang kalau aku save dan send, maka kita udah menambah di sini author yang mana autornya nilainya 1 sesuai yang ada di dalam. Aduh, misalnya saya mau buat post detail, kita buat di resource, jadi buat PHP design make resource, kita buat post detail resource. Dia bakalan bikin folder file baru di resource. Bedanya apa sama yang di post resource? Kalau yang di post resource ini kita manggilnya lebih dari satu.
Kalau yang di detail kita makanya khusus apa yang kita mau aja nih. Kita coba, ini kita post, kita kasih array. Ini kita copy paste saja dari, kita coba nambahin. Masukin di sini dan kasih koma, lalu kita di sini nambahin yang namanya author. This satu Author. Nah, sekarang kalau aku save dan send, author. Nah, sebenarnya kita save, kita coba send. maka kita udah Send. Di preview. Kenapa nggak muncul? Oh, di post controllernya ini diganti juga, guys. Jadi detail. Lalu itu kita import ya. Ini import. Jadi dia akan buat use baru di sini. Baru nih bisa nih. Coba send. Tuh, dia autornya udah masuk ya. Autornya satu sesuai sama database yang kita bikin. menambah motornya satu. Nanti kita kalau kalaupun resource apa lah ya, di resource yang udah di metode lain ya udah. Kalau apa penulisan sintaks resource, kalau satu yang where terus resource itu karena kita ingat ya, yang perlu kalian ingat, kita kalau mau relationship-nya kayak API resource relationship-nya author ini, terus kita lihat kita punya untuk bikin relationship-nya ada author ID. Nanti kita author bisa menggunakan relationship bisa menggunakan key author. Ini aturan author ID nih. Tapi karena udah terlanjur ya udah, tolong dimaklumin aja, harap dimaklumin. Kita bakal ganti key-nya bukan menggunakan author tapi menggunakan yang lain. Aja lah ya, bakal bingung kita panggil foreign key yang lain. Yaudah kita bikin aja dulu. Yang belum tahu silakan di sini pakai writer aja. Terus belongs to user class, oke. Foreign key-nya adalah author dan other key-nya adalah ID. Udah selesai kayak begitu. Oh ya, jangan lupa belongs to ini diklik kanan, import class, save. Nah sekarang kita udah bisa writer, harusnya writer dong. Oke, sekarang kita udah bisa host controller or file. Kita coba aja langsung with apa namanya, writer. Oke, kita coba save dan hasilnya. Oke, kita coba save dan hasilnya ada error nggak? Oke, aku agak pusing ngeliat yang kayak begituan, jadi kita lihat dulu di log on the builder instance. Di sini di model nggak dikenalin dia belongs to user class author ID, padahal untuk user atau sebentar sih error juga. Nah betul error, ini ID nggak dikenalin, kenapa ya? Sebentar, untuk mencobanya aku untuk mencobanya aku nggak usah pakai ini dulu, nggak usah pakai sebentar teman-teman, salah, aku kayaknya salah posisi. With writer ini nggak bisa setelah find or fail, tapi sebelum find or fail. Ya udah,
with, coba ya, aku takut salah. Jadi with writer, dah save, pen or fail, bla bla bla. Refresh, send. Nah, betul. Kita nggak error. Kalau kita ikutin tadi cara besarnya buat post di sini. Ada PHP, PHP itu Error berarti dan post PHP atau express atau list post PHP di model. Oh, banget sih tadi oh, contoh backend di lab keren. Salah satu kan paling populer berbasis kita. Misalnya kamu ingin membuat ini mengajukan data itu. Nah, ini dia perlu kamu bisa buat nah hubungan frontend dan backend ini channel. Nah, nanti mereka koneksinya itu dari Skype yang akan terbaik pada dia. Nah, alur sederhananya misalnya login di frontend kirim data email dan password juga melewati dan backend cek ke database lalu kirim respon beraksi login ke frontend. Lakukan faktor relation 7 kesimpulan. Nah, backend itu lebih mudahnya nah adalah bagian bahasa Atlas ini mengatur data dalam install bahasa populernya adalah PHP dapat belongs to Java dan ini tugas kita akan mengelola data autentikasi framework dengan semua biasanya ya nah kita akan belajar perlu di quarantine ini kita ganti jadi author. Di other key kita ganti jadi ID. Di belongs to nya jangan lupa ya buat masukin kelas itu. Nah, udah masuk kelas belongs to nya. Lalu di post controller kita makan di sini with warna untuk mencobanya aku nggak usah kita langsung udah bisa ya. Coba kita sports make kita send. Wah, 404 not found. aku takut salah fail bla 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 berarti refresh writer dah save pen or fail bla 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 refresh cuman salah posisi aja with writer nggak boleh setelah pen or fail. Wah, di sininya ini belum diganti jadi writer. Yaudah kita coba aja pakai Ini udah harusnya bisa nih kita send. Nah, jadi udah bisa ya. panggil di post controller. Kalian bakal bingung, kok nggak keubah? Sebenarnya ketidakhati-hatian kalian. Jadi kalian harus hati-hati. Kalau di sini menggunakan post detail resource, yang kalian ubah juga harus post detail resource. Oke, di sini aku bakal nambahin writer tadi kita udah bikin writer ID. Ternyata writer ID 1 adalah si admin. Nah, kita udah dapet nih
ternyata writer-nya adalah si admin. Oke, hint, last name, Coba di sini main lagi. Writer tadi. controller. Ya, misalnya kalian si admin, lihat di sini relationship-nya. Oke, save. Oke, jadi kayak cuma gitu. Ter dollar dis writer. Coba kita send. Nah, ada ya. Jadi writernya nih tuh ada ID, mail, admin, username, admin, udah kita semua. Udah. Dan send. Nggak perlu coba. Nah, kalian lihat di sini ada writer ID. Ternyata writer ID 1 adalah si admin. Nah, kita udah dapet nih. Ternyata writer-nya adalah si admin. Oke, hint, first name, last name, created at, yang kalian pakai email, username. Atau nggak perlu email juga, misalnya username aja kalian yang kalian butuhkan. Ya udah, harus ID, username. Ingat, koma ini nggak boleh sama username. Kita send, dan benar ID sama username aja yang muncul sesuai yang kita inginkan. Sekarang tuh error ya. Jadi kalian pakai spasi. Seharusnya ininya. Nah, jadi misalnya kita nih mau ngasih masukin cuma email sama username misalnya di post controller, udah tinggal kalian tambahin aja di writer ID ini titik 2 udah masukin email dengan username. Lalu kita coba share. Writer ID Di dalam coba ID, spasi, pakai spasi. Seharusnya ini bakal error. Tuh error ya. Jadi kalian kalau mau manggil kolomnya di dalam relationship, kalian nggak boleh pakai spasi di sini. Save dan send. Nah, bisa. Nggak bisa, sorry. Hasilnya nol. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Jadi kalian pastikan primary. harus pakai ID ya, bukan email. Cek. Nah, outernya udah masuk, jadi yang ada cuma ID sama username. Muncul di tempat ID kalau gunakan ID primary key. Kayak tadi key content, created at, dan penulisnya siapa. Kita bisa nulisin front end bisa nulis sekarang, penulisnya adalah writer. Itu cara relationship. Sorry, ini 20 metode copy paste aja biar cepet. 2. Nah, di sini aku nggak pakai with. Roots-nya juga yang baru get post ID, post controller ini kita ubah ya. Jadi post 2. Ya, post 2 di sini bikin baru aja, add request, show detail post 2, dimana kita copy paste aja ini semua. Nah, ini coba kita panggil buat baru ya. Ini kita copy paste aja nih. Copy paste kita masukin ke sini. Ini kalau show kalau kita nggak akan menggunakan with, terus jangan lupa di post PHP di post controller di API. Di API itu ditambahkan root baru. Ini gini, kita copy paste. Ini kita kasih 2. Udah, buat kita send. Nah, kok masih sama ya? Oh,
Oh, harus keluar. Lah, Relation tentang eager loading. Yo to eager resource, tapi di sini tetap panggil wave. Kita nggak panggil wave. Di show 2 ini kita nggak manggil wave. Dipanggilin writer, ID, email, username, first name, dan bla. Nah, padahal nih ya, di show 2 ini kita nggak manggil with, tapi di sini tetap kepanggil writer. Nah, itu dia. Nah, padahal nih ya, di show 2 ini kita nggak manggil with, tapi di sini kita nggak manggil writer dengan menggunakan with, tapi di sini tetap kepanggil. Nah, itu salahnya. Di post detail resource kita nggak memakai eager loading. Kalian ingat apa itu eager loading, kegunaan eager loading? Kalau nggak, itu salahnya writer dengan menggunakan B. Post apa itu eager loading tutorial yang judulnya nggak request karena di post detail anggaplah Twitter dia. Nah, gimana dong dia nggak bikin lama pakai eager loading. Jadi kita tambahin di sini this panah when loaded, tulisannya kayak gini ya, when, terus huruf gede L-nya loaded, panggil nama functionnya, udah selesai kayak begini. Sekarang kalau aku save dan aku send, hasilnya adalah untuk endpoint yang post ini tetap nge-push yang di show ini, metodenya kita memanggil relationship menggunakan di ini hasilnya adalah selesai kayak begini. Sekarang kalau aku save dan aku send, hasilnya adalah untuk endpoint yang post 2 ini kita nggak ngembaliin writer, sedangkan kalau yang detail post ini tetap ngembaliin writer. Kenapa? Karena yang di post yang di show ini metodenya kita memanggil relationship menggunakan wave. buat detail baru ternyata. Nah, itu tambahin aja nih. Sini kasih show. Tinggal sempat dan terus dapatnya apa titik satu kita send ini. Nah, ini misalnya kalau yang show di toko satu tuh raternya ya cuma 2, nggak manggil semuanya. Tapi kalau yang show di telepos 2 dia tuh manggilnya semua, jadi writernya dipanggil. Tapi coba kita ganti deposit result ini, kita kasih when that ada juga nih yang tiga kalau gitu ya. Lihat sini. Nah, jadi writernya nggak kepanggil, cuma autornya aja. Tuh. Nah, share ke kalian. Nah, jadi ya segitu dulu untuk video kali ini. Kita lanjutkan video selanjutnya.